Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Episode 563. Namun, sekarang, Hendra akan tertidur dan terbangun dengan dua pria malam di sampingnya. Hendra merasa akan gila. Sebotol bir kembali dihidangkan di meja bar. Hendra segera berkata, "Aku akan menelepon Tuan Askara." Askara dan Laras masih berada di jalanan yang tidak ada orangnya. Ponsel di dalam saku Askara bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya, memandang sejenak, kemudian mengangkatnya. "Tuan Askara, apakah kamu sudah sampai?" tanya Hendra dengan panik. "Belum, Ma, masih berapa lama lagi?" Askara memandang wanita cantik yang berada di depan matanya tanpa henti, kemudian berkata, "Tidak tahu." "Apa?" tanya Hendra dengan tidak berdaya. "Kenapa tidak tahu? Bertahanlah sebentar lagi." "Tuh." Hendra belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi Askara sudah menutup panggilannya. Askara menyimpan ponselnya, kemudian berjalan di malam yang gelap untuk mendekati wanita yang menarik perhatiannya. Benar-benar tidak ada kendaraan dan orang lain sama sekali. "Aku kira hanya di Pulau Benua Barat yang memiliki jalanan pribadi," ujar Laras dengan kagum. Laras membalikkan badannya. Dia terkejut ketika menabrak tubuh Askara. Entah kapan Laras mulai mendekap tubuh Askara. Wajah Laras kembali terasa panas. Dia pun berjalan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba Askara menarik pinggang Laras. Askara memeluk Laras dengan erat sambil membawanya kembali ke mobil. Jantung Laras terasa berhenti berdetak ketika berada di dalam dekapan tubuh Askara yang berotot. "Kamu." Tatapan mata Askara seolah mampu menyihirnya. Laras kesulitan bernapas. Kedua kakinya terasa lemas. "Tinggallah di sini. Ada banyak kejutan yang akan membuatmu bahagia," ujar Askara dengan suara serak, kemudian mengecup Laras. Laras tidak mengerti maksud ucapan Askara. Laras menundukkan kepalanya dengan malu-malu untuk menghindari tatapan Askara. Dia tidak berani memandang Askara. "Kamu selalu menciumku semaumu. Kamu anggap apa aku ini? Aku bukanlah wanita gampangan. Kamu adalah istriku. Panggil aku suami." Hei." Laras memukul dada Askara dengan keras. Laras merasa panik dan malu. "Kenapa asal menyebutku sebagai istrimu? Memangnya bukan? Kita belum menikah. Bukankah berpacaran dulu baru menikah dan menjadi istri?" ujar Laras menjelaskan alurnya. "Baik, sekarang kamu adalah pacarku. Aku akan memberimu tanda." Askara segera mencium bibir Laras yang lembut dan mungil. Laras tidak mengerti jalan pikiran Askara. Dia tidak tahan dengan arogansi Askara. Laras tidak bertenaga menghadapi serangan ciuman Askara. Tubuhnya terasa panas dan tidak bertenaga. Hendra semakin panik setelah Askara menutup teleponnya. Dia meneguk bir sambil berkeringat dingin. "Tuan Askara, aku mohon cepat muncul. Aku dalam bahaya." Kedua pria malam masih duduk di samping Hendra. Mereka masih menatap Hendra dengan tatapan menggoda. Hendra sulit untuk meloloskan diri. Hendra beristirahat sejenak. Untung saja kemampuan minumnya tidak buruk. Jika tidak, mungkin dia sudah diterkam oleh kedua pria malam ini. "Tampaknya Askara akan mengorbankan kamu, sekretarisnya," ujar Aaron. "Tidak, Tuan Askara pasti masih di jalan." "Tunggu sebentar," ujar Hendra dengan panik. "Kamu bersedia menunggu, tetapi aku tidak memiliki kesabaran sebanyak itu," ujar Aaron, kemudian memandang kedua pria malam yang duduk di samping Hendra. "Dia adalah milik kalian." Kedua pria malam segera menarik tangan Hendra. "Jangan sentuh aku," teriak Hendra sambil bangkit berdiri. Hendra sangat ingin kabur dari tempat ini. Ini adalah perbuatan yang memalukan. Hendra berusaha untuk meloloskan diri. Hendra belum berlari 1 meter, tiba-tiba Aaron sudah berhasil menarik leher Hendra untuk kembali. "Ah, tuan muda kedua, lepaskan aku. Aku tidak tertarik dengan mereka. Begini saja, aku akan mencarikan wanita untuk menemanimu. Aku jamin kamu tidak akan kecewa. Bagaimana?"
Aaron tersenyum dingin. Hendra melihat kedua pria malam kembali berjalan mendekatinya. Dia langsung berusaha untuk melepaskan tangan Aaron. Hendra sudah tidak berpikir panjang. Namun, siapa Aaron? Dia adalah pria yang sangat kejam. Di mata Aaron, Hendra seperti seekor kelinci kecil yang siap untuk disembelih. Aaron menyerang Hendra dengan sangat mudah. Beberapa saat kemudian, Aaron melemparkan Hendra ke atas sofa. "Ah!" Hendra berteriak. Aaron bersiap untuk menegakkan badan, tetapi dia merasakan ikat pinggangnya ditarik. Aaron menundukkan kepalanya. Dia melihat Hendra sedang mencengkram ikat pinggangnya dengan sangat erat. "Lepaskan," ujar Aaron dengan tatapan menakutkan. "Tuan muda, biarkan aku pergi." "Aku akan melepaskan ikat pinggangmu jika kamu membiarkanku pergi," ujar Hendra. Apakah Hendra berani melepaskan cengkamannya? Hendra tidak berani melepaskan tangannya. Jika Aaron pergi, maka kedua pria malam akan segera menerkamnya. "Kamu yakin?" tanya Aaron kepada Hendra. Aaron menarik pergelangan tangan Hendra dengan keras, kemudian mempelintirnya. Krek, krek. Wajah Hendra tampak pucat. Tangan Hendra gemetaran, tetapi dia tidak melepaskan genggamannya. Aaron merasa heran. Orang pada umumnya akan berteriak ketika dipelintir seperti ini. Kenapa Hendra tidak? Kuat juga tulangnya. "Lepaskan," teriak Aaron dengan nada dingin. "Apakah kamu sudah tidak menginginkan tanganmu?" Hendra menggigit giginya dengan keras. Tidak peduli bagaimanapun, dia harus menunggu Askara datang menyelamatkannya. "Tuan Askara, aku akan menjadi orang cacat kalau kamu masih tidak muncul juga," ujar Hendra di dalam hati. "Kakak kedua, kamu apa yang kamu lakukan?" Terdengar sebuah suara yang sangat terkejut dan kebingungan. Aaron tertegun sejenak. Dia menolehkan kepalanya dan melihat Laras dengan wajah kebingungan. Askara berdiri di samping Laras sambil mengerutkan dahinya. Hendra duduk di sofa, sedangkan Aaron menimpa tubuh Hendra. Intinya adalah Hendra menarik ikat pinggang Aaron dengan sangat erat. Posisi ini yang membuat orang lain berpikiran tidak-tidak. Hendra melihat kemunculan Askara. Dia langsung melepaskan genggaman tangannya, kemudian bangkit dan berlari menghampiri Askara. "Tuan, untung saja kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti telah kehilangan tubuhku." Laras memandang Aaron dengan tatapan tidak percaya. Wajah Aaron tampak sangat murka. Dia menjelaskan kepada adik kesayangannya dengan panik, "Tidak seperti yang kamu pikirkan." Laras menatap Aaron dengan penuh kecurigaan. Tatapan Laras membuat hati Aaron terasa sakit. Aaron tidak ingin berpikir banyak. Aaron menarik tangan Laras ke sampingnya, kemudian memandang Askara dengan tatapan penuh amarah. "Mengelabuiku. Memangnya aku tidak bisa berbuat apa-apa di daerah kekuasaanmu? Aku ingin lihat apakah kamu bisa tersenyum sampai akhir." Aaron menarik tangan Laras, kemudian beranjak pergi. Askara memandang bayangan Laras yang beranjak pergi. Dia berdiri mematung. Tampaknya Askara terpengaruh dengan ucapan Aaron. Hendra memandang Askara yang berdiri mematung. Dia dapat merasakan perubahan sikap pada Askara. Auranya membuat suhu di dalam ruangan ini terasa dingin. Ucapan Tuan Muda kedua menyiratkan arti yang dalam. Yang Tuan Askara miliki saat ini adalah Laras yang hilang ingatan. Bagaimana jika ingatan Laras kembali? Apakah dia akan bahagia? Sepertinya tidak ada seorang pun yang akan bahagia. Laras masuk ke dalam mobil sambil memandang Aaron dengan berhati-hati. Kakak kedua tampak sangat marah di sepanjang perjalanan. Dia tampak sangat menakutkan. Laras menarik kemeja Aaron secara perlahan-lahan, kemudian berkata, "Kakak kedua, jangan marah. Maafkan aku, ya, aku dan Askara hanya makan malam biasa. Kami tidak melakukan apapun." Aaron menutup mata menggunakan tangannya. Rahang tegang Aaron terlihat sangat jelas. "Memangnya aku buta? Bibirmu dicium hingga seperti itu. Masih bilang tidak melakukan apapun." Kakak kedua. Laras menatap Aaron dari sisi bawah tangannya. Aaron menatap Laras dengan tatapan tajam. Hati Aaron mulai luluh. "Laras, jujur kepada kakak kedua. Apakah kamu menyukai Askara?" Episode 564.
Laras panik mendengar pertanyaan yang sangat sensitif ini. Dia duduk dengan tegap sambil memainkan jemarinya. Dia tampak seperti anak SMA yang ketahuan pacaran. Kalau dibilang tidak suka, ini adalah pertama kalinya Laras merasakan kebahagiaan seperti ini. Dia seperti kolam tenang yang dilemparkan batu. Lemparan batu membuat air beriak, kemudian batu tersebut perlahan-lahan tenggelam ke dasar kolam. Dia merasa sangat bahagia dan manis. Dan orang yang melemparkan batu tersebut adalah Askara. Sebenarnya Aaron sudah mengetahuinya tanpa Laras menjawab. Sebelum dihipnotis, Laras tidak menyukai Askara. Dia ingin kabur dari Askara. Namun, setelah dihipnotis, Laras malah tertarik dengan Askara. Hal ini membuat Aaron merasa sangat khawatir. Namun, Aaron yakin kalau perasaan Laras tidak akan berkembang sesuai dengan harapan Askara. Laras tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Bisa dikatakan kalau Laras hanyalah sebuah mimpi bagi Askara. Askara akan kehilangan semuanya setelah terbangun dari mimpinya. Kakak kedua, apakah kamu akan marah kalau aku menyukai Askara? Tanya Laras dengan berhati-hati. Apakah kamu akan meninggalkannya jika aku marah? Tanya Aaron. Laras tampak dilema beberapa saat, kemudian menganggukkan kepalanya, iya. Hati Aaron yang keras pun luluh saat mendengar jawaban Laras. Sikap Aaron berubah menjadi lembut. Aaron mengulurkan tangannya, kemudian mengelus kepala Laras. Wajah Laras tampak kebingungan. Kalimat yang akan Aaron ucapkan bertentangan dengan apa yang dia rasakan. Lakukan yang ingin kamu lakukan. Kakak kedua tidak akan menghalangimu. Laras terkejut. Kenapa wajahmu tampak begitu terkejut? Memangnya kakakmu ini adalah orang yang tidak berperasaan? Tanya Aaron sambil menarik kembali senyumannya, kemudian mengelus rambut Laras hingga berantakan. Laras tersenyum, kemudian menggelengkan kepalanya, kakak-kakak adalah orang yang paling dekat denganku. Aku akan melepaskannya jika kakak-kakak tidak setuju, meskipun aku sangat menyukainya. Aaron menatap Laras yang memberikan jawaban yang begitu dewasa. Hati Aaron terasa tertekan dan tidak nyaman. Rasanya Aaron sangat ingin membawa Laras pergi. Dia tidak ingin Laras merasakan sakitnya patah hati. Perasaan adalah hal yang sulit dikendalikan. Namun, ketiga kakak-kakaknya juga tidak ingin melihat Laras yang sedih dan lesu jika membawanya pulang ke Pulau Benua Barat dengan keadaan seperti ini. Mungkin ini adalah waktunya untuk bersikap tega. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit selamanya. Kakak kedua akan menemanimu di sini. Bermainlah sepuasnya. Setelah itu kita pulang ke Pulau Benua Barat, ujar Aaron. Laras tidak mengerti maksud ucapan Aaron, tetapi dia menganggukkan kepalanya. Baik. Mobil melaju dengan kecepatan normal. Suasana di dalam mobil hening dalam seketika. Laras bersandar ke jendela. Dia berpikir sejenak, kemudian bertanya, Kak, apakah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Hendra? Aaron menjatuhkan ponsel yang berada di dalam genggamannya, kemudian dengan cepat mengambil ponsel yang terjatuh sambil menjawab, tidak. Tapi kamu menindihnya di dalam klub malam. Kak, itu tidak baik. Petik 2. Petik 2. Aaron tidak tahu harus menjawab apa. Mobil berhenti di depan villa musim dingin. Laras beranjak keluar dari mobil, kemudian melihat sebuah mobil Rolls-Royce menyusul dari belakang. Tidak perlu ditanya, Laras tahu siapa yang berada di dalam mobil itu. Hati Laras berdegup kencang saat melihat kemunculan mobil tersebut. Aaron menarik tangan adiknya sambil berkata, ayo, masuk. Laras tidak berani membantah. Dia beranjak ke lantai 2, kemudian masuk ke dalam kamar. Tidurlah, ujar Aaron. Baik, jawab Laras, kemudian menutup pintu. Laras menghela napas panjang. Bukankah tadi kakak kedua mengatakan kalau Laras boleh melakukan apapun yang dia mau? Kenapa dia kesal saat melihat mobil Askara? Cepat sekali perubahannya. Laras mengangkat kedua bahunya, kemudian beranjak ke dalam kamar mandi. Laras melepaskan gaunnya, kemudian beranjak ke dalam bak mandi. Kulit putih dan tubuh seksi Laras sangat mempesona. Laras termenung beberapa saat. Askara sudah kembali. Apa yang sedang dia lakukan?
Apakah dia langsung masuk ke dalam kamarnya? Kakak kedua mencegat mereka untuk bertemu. Apakah Askara akan menyerah? Hari ini Askara meminta Laras untuk menjadi kekasihnya. Laras memegang bibir tipisnya sambil membayangkan kecupan Askara. Hati Laras bergejolak. Sebenarnya Laras berharap ketiga kakaknya akan menyetujui hubungannya dengan Askara. Namun, ketiga kakak tidak menyukai Askara. Kenapa? Bukankah ketiga kakak sangat menyukai 6 anak? Kenapa mereka tidak menyukai Askara? Laras merasa gelisah. Apakah ketiga kakaknya tidak rela kalau dia akan menikah dan keluar dari rumah? Laras selesai mandi. Dia naik ke atas tempat tidur, kemudian memejamkan matanya. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Tiba-tiba sebuah sosok hitam berjalan masuk ke dalam kamar Laras, kemudian mendekati tempat tidurnya. Sosok cantik di atas tempat tidur tampak tertidur pulas. Wajahnya tampak sangat polos dan cantik. Siapapun tidak akan bosan memandang wajahnya. Askara menatap wajah Laras yang cantik dan bersih. Dia sangat merindukan wanita ini. Askara dapat membayangkan betapa manis dan harum tubuh wanita ini tanpa menyentuhnya. Askara telah mencium Laras berkali-kali. Dia menginginkan lebih. Askara sulit menahan hasrat dirinya. Askara menyentuh bibir Laras dengan lembut. Laras tertidur sangat pulang dan bahkan sedang bermimpi. Dia bermimpi sedang berada di sebuah restoran. Laras merasa makanan yang berada di dalam mulutnya sedang bergerak. Laras mulai sadarkan diri. Dia membuka matanya perlahan-lahan, kemudian terkejut saat melihat sosok yang berada di depan matanya. Dia baru menyadari kalau yang berada di dalam mulutnya bukanlah makanan, melainkan jari Askara. Laras tertegun. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Untuk apa Askara menyelinap masuk ke kamar di tengah malam seperti ini? Apakah dia datang untuk memainkan mulut Laras dengan menggunakan jari? Wajah Laras tampak memerah. Dia menarik tangan Askara, kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Aneh sekali. Napas Askara terdengar sangat berat. Dia menindih Laras, kemudian mengecup bibir Laras. Laras terkejut saat Askara mengecup bibirnya. Napasnya terasa berhenti sejenak. Askara mengenakan piyama tidur. Dia tidak puas memeluk Laras dengan beralaskan selimut. Askara menarik selimut tersebut dan membuangnya ke lantai. Kamu. Laras tidak bisa menguapakan sepatah kata pun. Askara memeluk tubuh Laras dengan erat, kemudian mencium Laras dengan semakin bergairah. Laras merasa Askara akan segera menerkamnya hidup-hidup. Askara melepaskan Laras saat hampir kehabisan napas. Askara memandang Laras dengan napas yang terdengar berat. Kakakmu, kenapa kamu kesini? Tanya Laras dengan wajah memerah. Merindukanmu. Aku tidak bisa tidur, jawab Askara sambil menatap wajah Laras yang memerah. Askara benar-benar tersiksa menahan gairahnya yang menggebu-gebu. Dia merasa akan segera meledak. Kamu. Laras memejamkan matanya dengan malu. Dia tidak menatap Askara dalam waktu yang lama. Otak Laras terasa panas. Tubuhnya terasa akan meleleh. Laras berbicara dengan mata tertutup, apa yang kamu inginkan? Tidak boleh. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.